SD 2. Dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Saya akan menyampaikan video pembelajaran pada tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 1 kelas 2 kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasar 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 menyerukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Indikator pencapaian kompetisi 3.1.1 menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menunjuk, menyimak dengan benar. 4.1.1 melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat semua? Alhamdulillah semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Baik, Ibu akan membacakan judul pembelajaran kita hari ini. 1. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Dengan diberikan kalimat perintah yang benar, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Silakan buka buku kalian halaman 97. Ibu akan membacakan teks bacaan berikut. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Amatilah teks percakapan antara Ibu dan Udin. Bisa kalian lihat, di dalam percakapan itu Ibu menyuruh Udin untuk berbagi bekal dengan teman-teman di sekolah. Yuk kita baca percakapan antara Ibu dan Udin. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh Ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah. Berbagilah bekalmu dengan teman ya, Din. Itu kata Ibu Udin. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu jawab Ibu Udin. Di dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, di subtema 3 ini kita belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya artinya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya kalau ditulis ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Misalnya, contohnya adalah tutuplah, bukalah, buanglah, matikan. Nah, seperti itu. Jadi ada kata diakhiri kata kan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri dengan tanda seru. Bukan hanya kalimat ajakan, tetapi ketika kita menulis kalimat perintah juga harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan.
Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi misalnya, tolong bukakan pintu itu. Itu sopan ya anak-anak. Jadi saat kita mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, dilengkapi dengan kata tolong. Contoh kalimat perintah, bacalah buku itu. Kalau ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Benny. Bukalah bekal itu, Benny. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini Ibu punya 5 soal untuk kalian. Yang pertama, titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Ya, jawabannya masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik kebersihan kelas. Jawabannya jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jawabannya tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik buku di rak agar terlihat rapi. Jawabannya, aturlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri dengan tanda seru karena di sini kita menuliskannya diakhiri tanda seru. Baiklah anak-anak,